Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. InsyaAllah kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun saudara berada. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam penuh dengan teknologi terasakan saat sekarang ini. Baiklah mahasiswa Bapak semuanya, ini akan menjadi pertemuan terakhir pada semester ini dan kita membahasnya juga nggak akan terlalu mendalam. Ya, kita mengenai ini adalah dengan subpokok yaitu e-payment ya. Kemarin kita sudah membahas apa itu e-commerce dan ini kita akan membahas apa itu e-payment. Kemudian bagaimana sistem pembayaran menggunakan e-payment dan keamanan untuk penggunaan e-payment tersebut. Jadi e-payment adalah suatu sistem ya untuk menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa atau barang-barang yang dilakukan di internet. Di dalam membandingkan dengan sistem pembayaran konvensional, pelanggan mengirimkan semua data terkait dengan pembayaran kepada pedagang yang dilakukan di internet dan tidak ada interaksi internal lebih lanjut antara pedagang dan pelanggan ya. Itu pengertian dari e-payment. Nah, terdapat beberapa sistem pembayaran e-payment ya. Yang pertama ada micropayment, kemudian ada e-wallet, kemudian ada e-cash atau digital cash, kemudian ada credit card atau smart card, kemudian electronic bill presentment dan payment ya. Kemudian ada keamanan untuk e-payment ya. Keamanan untuk e-payment ini untuk menjaga keamanan pembayaran, yaitu keamanan itu yang pertama ada public key infrastructure atau disebut sebagai PKI, kemudian ada public key encryptions, kemudian ada digital signature, kemudian sertifikat digital, kemudian ada secure socket layer atau SSL, kemudian ada transport layer security TLS, kemudian secure electronic transaction atau disebut sebagai SET ya. Apa itu disebut public key infrastructure? Ya, yaitu e-payment sistem secara khas. Modelnya tipikalnya seperti sistem public key infrastruktur. Ya, suatu public key infrastruktur ini memungkinkan para pemakai yang pada dasarnya tidak aman di dalam jaringan publik seperti internet, maka dengan public key infrastruktur akan merasa aman dan secara pribadi menukar uang dan data melalui penggunaan suatu publik. Kemudian infrastruktur kunci publik ini menyediakan suatu sertifikat digital yang dapat mengidentifikasi perorangan atau suatu direktori jasa dan organisasi yang dapat menyimpan dan manakala diperlukan untuk menarik kembali sertifikat tersebut ya. Kemudian ada yang dimaksud dengan public key encryptions, yaitu proses pengkodean data mentah ya menjadi data yang tersamar yang dikirimkan oleh pengirim yang dapat disampaikan oleh penerima dengan aman dengan teknik pemetaan tertentu. Ya, kriteria keamanan yang digunakan dalam kriptografinya adalah yang pertama kerahasiaan atau disebut sebagai confidentiality, kemudian ada otentisitas atau authenticity, kemudian ada integrity dan tidak dapat disangkal. Kemudian jenis kriptografi yang paling umum digunakan adalah algoritma simetris atau disebut sebagai symmetric algorithm. Kemudian ada public key algorithm ya. Ini adalah algoritma kunci publik atau public key algorithm, disebut juga dengan algoritma asimetris atau asymmetric algorithm, yaitu algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda pada saat melakukan enkripsi dan melakukan deskripsi. Kemudian ada yang disebut sebagai sertifikat digital, yaitu sertifikat otoritas yang merupakan pihak ketiga yang bisa dipercaya atau trusted party (TTP). Sertifikat otoritas ini yang akan menghubungkan kunci dengan pemiliknya. Nah, TTP ini juga akan menerbitkan sertifikat yang berisi identitas seseorang dan juga kunci privat dari orang tersebut. Kemudian ada yang disebut sebagai tanda tangan digital. Ya, tanda tangan digital ini merupakan tanda tangan yang dibuat secara elektronik dengan jaminan lebih terhadap keamanan data dan keaslian data, baik jaminan tentang identitas pengirim dan kebenaran dari data atau paket data tersebut. Pembuatan tanda tangan digital dengan menggunakan algoritma kunci publik banyak metode yang bisa digunakan, diantaranya RSA yang menggunakan kunci privat atau kunci publik untuk melakukan enkripsi. Kemudian ada secure socket layer
ya. Ini adalah merupakan suatu protokol yang membuat sebuah pipa pelindung antara browser cardholder dengan merchants, sehingga pembajak atau penyerang ini tidak dapat menyadap atau membajak informasi yang mengalir pada pipa tersebut. Pada penggunaannya, SLN ini digunakan bersamaan dengan protokol lain seperti HTTP atau disebut sebagai Hypertext Transfer Protocol dan Certificate Authority. Berikut ini adalah contoh dari Secure Socket Layer Manager, ya, bisa dilihat dari website ya yang ada. Ini adalah cPanel X, ya. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas mengenai Transport Layer Security atau TLS, yaitu protokol kriptografik yang menyediakan keamanan komunikasi pada internet seperti email, internet faxing, dan perpindahan data lainnya. Kemudian yang terakhir adalah Secure Electronic Transactions, ya, atau disebut sebagai SET. Ini merupakan suatu proses di mana saat sang pemegang kartu kredit akan membayar belanjaannya di website merchant. Pemegang kartu ini akan memasukkan surat perintah pembayaran, kemudian informasi kartu kreditnya ke dalam sebuah amplop digital yang hanya bisa dibuka oleh payment gateway. Amplop tersebut beserta surat pemesanan barang dikirim ke merchant. Merchant akan memproses surat pemesanan barang serta mengirimkan amplop digital tersebut kepada payment gateway yang akan melakukan otorisasi. Payment gateway ini melakukan otorisasi dan jika disetujui akan mengirimkan kode otorisasi kepada merchant. Nah, merchant kemudian mengirimkan barang tersebut kepada pemegang kartu kredit. Nah, begitulah mengenai penjelasan penggunaan dari apa itu e-payment. Ya, demikianlah pertemuan kita pada semester ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian masalah, dalam penyampaian dalam penyampaian kuliah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.